Deddy Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2030 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Kemenangannya dalam Pilkada Jawa Barat 2024 sangat dominan dengan perolehan 14,3 juta suara atau 62% dari total suara, menjadikannya pemenang mutlak di semua 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Karir politik sebelum menjadi gubernur. Deddy Mulyadi memulai karir politiknya di Partai Golkar dan menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode 2008 hingga 2018. Selama masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan sering mengenakan pakaian khas Sunda. Ia juga menerapkan berbagai kebijakan inovatif untuk memajukan daerahnya. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai bupati, Deddy terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019 hingga 2023, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Di parlemen, ia aktif dalam kebijakan pembangunan daerah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada Mei 2023, Deddy membuat keputusan besar dengan keluar dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strateginya untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024 dengan dukungan kuat dari partai yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kemenangan di Pilkada Jawa Barat 2024. Pilgub Jabar 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Deddy Mulyadi. Dengan pengalaman panjang di pemerintahan, ia berhasil menarik perhatian masyarakat dan memenangkan hati pemilih. Kampanyenya menekankan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan sistem pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam pemilihan tersebut, Deddy meraih kemenangan besar dengan 14,3 juta suara atau 62% dari total suara yang masuk. Dukungan terhadapnya merata di seluruh kabupaten dan kota, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap visi dan programnya. Kebijakan awal sebagai gubernur. Setelah dilantik, Deddy langsung menunjukkan ketegasannya dengan menonaktifkan seorang kepala sekolah yang melanggar instruksi gubernur terkait larangan kunjungan sekolah ke luar provinsi. Langkah ini memperlihatkan komitmennya dalam menegakkan aturan. Selain itu, ia juga menegaskan fokus pemerintahannya pada percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta peningkatan akses listrik dan air bersih di daerah terpencil. Efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi utamanya untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor pendidikan dan kesehatan. Visi dan program ke depan. Sebagai gubernur, Deddy berkomitmen untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera. Beberapa program unggulannya meliputi 1. Pembangunan infrastruktur. Mempercepat pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. 2. Efisiensi anggaran. Melakukan realokasi dan pemangkasan anggaran yang tidak produktif untuk dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, dan industri kreatif guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 4. Reformasi pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambah jumlah sekolah dan tenaga pengajar berkualitas, serta memperkuat pendidikan berbasis kearifan lokal. 5. Peningkatan layanan kesehatan.
membangun lebih banyak fasilitas kesehatan, meningkatkan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta memperbaiki sistem BPJS di tingkat daerah. Dengan program-program ini, Deddy Mulyadi berharap membawa perubahan besar bagi masyarakat Jawa Barat, menjadikan provinsi yang istimewa dengan moto Gemah, Ripah, Repeh, Rapi. Nggak, berapa orang ibu bapak punya yang tim administrasi? Biasa Pak. Satu. Ada yang lain yang bisa? Semuanya sebenarnya bisa. Terus? Sebenarnya semuanya bisa. Terus? Cuman karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Bilang aja ke saya keterbatasan. Dalam rangka naon ya teh? Jadi jalan anu kapungkur teu bisa diliwatan, ayeuna dibebaskeun lahanna dicor jalan alus teu. Tidak lurus, Pak. Konstruksi jembatan tuh melengkung. Jadi kalau konstruksi jembatan melengkung karena rusak hulunya, airnya lewat. Karena konstruksi jembatannya lurus, airnya dangkal, bawa material kayu dari hulu yang rusak hutannya, mentok di sini, balik airnya. Cek bahasa bapak mah backwater. Ai cek aing mah cai balik deui. Ayo, siap, nuhun ya. Beres. Aman udah, ya. Pak, penerbangan ke Abu dihentikan. Terima kasih, Pak. Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang. Karena selama tinggal di rumah sakit biayanya